Jam makan siang mungkin ya. Iya udah jam 12. Mengenyangkan untuk seorang pemimpin. Dari transisi masa SMA dari siswa ke mahasiswa ketika menduduki dunia perkuliahan, kita harus upgrade dalam diri kita sendiri, yaitu yang pertama di dalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Oasis Obrolan asik mahasiswa. Apa kabar teman-teman semua? Semoga kita ada dalam keadaan yang sehat, dilancarkan rezekinya, dan juga pastinya kita selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Di Oasis episode ketiga ini kita mendatangkan seorang ketua himpunan, yang mana beliau ini menjadi ketua himpunan di periode 2024 sekarang. Langsung saja kita sambut Bupati Muhammad Fauzan Azmi. Terima kasih kepada saudara Bapak atas sambutannya. Apa kabar, Bu? Alhamdulillah untuk hari ini sudah sehat, baik. Kemarin sedikit drop gitu badan, mungkin faktor cuaca ya, dan tidak menentu gitu. Ya, lagi usum ini teh. Lagi musim dingin, panas, musim batu Iya, segar rupa. Pada Oasis yang sekarang ini kita membawakan tema tentang organisasi kepemimpinan dan organisasi kemahasiswaan. Ya, minum dulu. Boleh. Rada tegang dikit ini teh. Ya, santai ya. Cuaca panas ini teh. Di Oh ya teman-teman, kenapa saya manggil beliau ini Bu atau Bupati? Karena di kampus ini kita, ya, sebagaimana kampus itu ibaratkan miniatur sebuah negara. Jadi di dalamnya itu ada presiden mahasiswa, gubernur mahasiswa, dan juga bupati mahasiswa. Oke, mungkin langsung saja ya kita ke pembahasannya. Yang pertama itu dari kepemimpinan terlebih dahulu. Menurut A pribadi, kepemimpinan itu apa sih A? Oh, ini pembahasan yang sangat menarik gitu ya untuk zaman sekarang, apalagi di lingkungan kampus di Ormawa ataupun di organisasi lainnya. Tapi kalau misalkan menurut saya, pendapat saya, kepemimpinan ya, kepemimpinan itu suatu bentuk ataupun usaha untuk mempengaruhi, memotivasi, dan juga mengarahkan suatu orang lain ataupun hal yang ramai, yang dimana untuk mencapai tujuan bersama di dalam organisasi tersebut. Dan untuk seberapa penting sih A kepemimpinan terutama bagi kita sebagai mahasiswa? Nah, kalau misalkan dirasa penting, itu sangat penting banget gitu ya, apalagi dari transisi masa SMA dari siswa ke mahasiswa ketika menduduki dunia perkuliahan, kita harus upgrade dalam diri kita sendiri, yaitu yang pertama di dalam kepemimpinan diri sendiri, untuk memimpin jiwa diri sendiri. Yang pertama yaitu untuk pengembangan pribadi ataupun soft skill di dalam diri kita sendiri, gitu kan ya, yang dimana upgrade tersebut itu yang tadi saya sampaikan. Terus yang selanjutnya yaitu untuk karir profesional, yang dimana karir profesional ini mengasah kita selama di dalam dunia perkuliahan, untuk nanti ketika sudah graduation ataupun lulus gitu kan ya, itu bisa berguna di dalam dunia kerja gitu kan, untuk pengembangan ataupun soft skillnya tersebut di dalam dunia kerja. Dan juga yang terakhir itu adanya kolaborasi gitu kan, yang dimana sebagai mahasiswa ini harus dalam bentuk adanya kerjasama di dalam lingkungan kampus ataupun kelas, itu sudah termasuk dalam kepemimpinan, bisa menjadi ajang kerjasama di eksternal ataupun di internal seperti ini. Jadi seperti itu guys. Kepemimpinan itu penting ditumbuhkan, apalagi kita sebagai mahasiswa, yang mana kepemimpinan ini bisa berguna banget gitu ya buat kita di masa depan gitu. Ya, betul. Paham ini teh A? Jam makan siang mungkin ya. Iya udah jam 12 ini ya. Betul sekali. Yang tahu
Turnuhun ya toh. Waduh, apa ini? Roti nih ah. Oh, di podcast ini Ada sajian ini ya? Iya, benar banget. Silakan ah. Boleh. Ini gede sekali. Kalau biasa kali. Boleh. Ya boleh. Mangga silakan. Ayo, makan siang bareng. Ya, silakan ah, saya sudah kenyang nih. Gila. Ini sangat-sangat jadi kita selain menambah ilmu ataupun di dalam perkuliahan kita harus ada konsumsinya juga ya kan? Benar. Oh, ini tidak di endorse ya teman-teman, tapi jika kalian pengen jadi pemimpin, nonton video ini. Gitu saja. Tipe kepemimpinan yang AA terapkan di dalam diri AA itu kepemimpinan yang seperti apa sih AA? Oke, beberapa jenis kepemimpinan itu sangat banyak sebenarnya. Ada mungkin yang paling sering dilakukan adanya kepemimpinan otoriter ataupun kepemimpinan demokratis itu yang sering dipakai gitu kan. Tapi dua jenis kepemimpinan tersebut itu tergantung kondisinya, tergantung situasi dan kondisinya, urgensinya ketika kita harus menerapkan yang otoriter ataupun yang demokratis gitu kan ya. Nah, tapi kalau misalkan di dalam pribadi saya untuk penerapan kepemimpinan saya ada di diri saya, yaitu adanya rasa empati, yang dimana rasa empati itu sangat berguna gitu kan untuk memahami dan mengerti kondisi ataupun dari perspektif orang lain, dari anggota sendiri gitu kan, seperti itu. Dan juga adanya integritas, yang dimana ini bertindak dengan jujur dan bertanggung jawab gitu kan, dimana dari dalam diri saya pun harus tetap konsisten untuk menjaga integritas tersebut. Untuk selanjutnya yaitu ada kolaborasi. Nah, kolaborasi ini sangat tidak bisa dipisahkan dalam jiwa kepemimpinan ataupun organisasi ini menjadi di dalam internal itu adanya kolaborasi untuk menjaga kerjasama di internal ataupun di eksternal untuk menyatukan kekuatan suatu organisasi supaya berjalan dengan baik. Keren banget teman-teman, jangan lupa dicatat. Oke, selanjutnya organisasi nih A. Menurut AA seberapa penting sih organisasi? Apakah kita perlu buat masuk ke dalamnya atau gimana? Oke, di zaman sekarang khususnya mungkin di pemerintahan saat ini ya, adanya kompetitor ataupun yang bukan setara sih, lebih ke ada program-program pemerintah yang dimana yaitu kayak BKN, terus kuliah kampus mengajar dan lain sebagainya gitu kan ya, di mana mahasiswa sekarang juga masih 50-50 nih antara memilih program pemerintah ataupun masuk ke organisasi mahasiswa yang ada di dalam kampus gitu kan. Tapi menurut saya juga ya, itu untuk pentingnya organisasi, mahasiswa masuknya organisasi ya kan, itu sangat penting. Yang pertama, melatih soft skill, pengembangan diri, dan juga koneksivitas yang dimana memperkuat jejaring ataupun relasi gitu kan ya. Dan juga di situ ada pressure di dalam organisasi mahasiswa kampus, di mana pressure tersebut itu, tekanan tersebut itu dapat menjadi diri kita itu lebih disiplin, entah itu di dalam disiplin waktu dan lain sebagainya gitu kan ya. Jadi lebih kita bisa memanage gitu kan di dalam organisasi tersebut, di dalam diri kita sendiri, seperti itu sih. Mungkin jika ada pertanyaan dari teman-teman, apa aja sih yang perlu dipersiapkan buat masuk ke dalam sebuah organisasi? Untuk yang persiapan persiapan mungkin rekan-rekan yang lainnya ataupun nanti nih ada maba gitu kan ya, yang masih bingung masuk ke KM ataupun organisasi gitu kan ya, mahasiswa baru berprestasi di tahun 2024 gitu kan ya. Untuk yang mempersiapkan itu motivasi diri gitu kan, dimana motivasi diri ini sangat penting. Yang pertama adanya motivasi diri ini, motivasi yang jelas itu di dalamnya supaya di dalam diri kita itu
tahu betul gitu kan apa sih tujuan saya masuk ke organisasi tersebut, tujuan saya nanti ke depannya seperti apa, ingin menghasilkannya bagaimana, goalsnya apakah goals ataupun tidak nanti di akhirnya, itu balik lagi ke pribadinya gitu kan, tujuan dari awalnya sendiri. Terus juga ada pengetahuan dasar. Nah, pengetahuan dasar ini memahami seminim-minimnya, dapat memahami visi misi dari organisasi tersebut yang ingin dimasukkan oleh rekan-rekan nih, yang ingin masuk ke organisasi manapun seperti itu, mengetahui visi misinya dan juga sejarahnya atau latar belakangnya. Nah, nanti kita menyelaraskan nanti kita sesuai enggak dengan organisasi tersebut untuk masuk ke ranah tersebut. Untuk apa? Untuk modal awal kita dapat nyaman gitu kan, ataupun kualitas yang didapatkan ketika masuknya ke organisasi tersebut seperti itu. Silahkan dicatat kembali bagi teman-teman yang tertarik Ya. buat join ke organisasi. Nah, ada lagi nih untuk persiapannya juga, yang paling penting juga itu persiapan mental gitu. Ini bukan hal yang negatif ya, tapi mental itu sangat penting untuk menjaga kestabilan gitu kan, entah itu dari kesehatan kitanya, fisik ataupun non fisiknya gitu kan ya. Karena itu tadi yang saya jelaskan, yang saya sebutkan, ada pressure untuk mengembangkan dirinya tentang manajemen waktu dan lain sebagainya. Karena kan di dalam organisasi itu banyaknya kegiatan, rapat, dan agenda-agenda gitu kan. Jadi kita harus benar-benar menjaga mentalitas tersebut. Mungkin selanjutnya itu apa sih yang bakal kita dapetin atau benefit apa yang bisa kita dapatkan dari sebuah organisasi? Oke, untuk benefit ya mungkin cakupannya benefit ketika kita masuk ke ranah organisasi ataupun organisasi mahasiswa gitu kan ya. Yang pertama kita mendapatkan pengembangan keterampilan yang dimana kita sering sebut soft skill gitu ya, pengembangan diri gitu kan. Jadi perkuliahan itu ataupun pembelajaran yang selama di perkuliahan kita tidak hanya di kelas, ada ilmu-ilmu ataupun pengetahuan di dalam organisasi yang kita tidak dapatkan di dalam kelas. Itu benefitnya ketika masuk ke dalam organisasi untuk penambahan soft skill yang gimana pentingnya gitu kan ya. Jadi kita tuh pengembangan diri kita tidak stuck gitu-gitu aja gitu kan untuk diri kita. Terus juga ada memperluas jaringan ataupun koneksi gitu kan ya, ataupun relasi ini sangat penting gitu kan di dalam perkuliahan. Jadi kalau misalkan kita masuk ke Ormawa gitu kan, kita bisa mengenal jurusan-jurusan lain ataupun himpunan-himpunan lain gitu kan, yang di dalam misalkan di Ormawa FKIP kita tahu mengenal jurusan lain gitu kan di lingkungan Ormawa FKIP seperti itu. Untuk apa gunanya? Ketika nanti kita lulus setelah perkuliahan, kita masih mencari lowongan kerja gitu kan, siapa tahu kan kita memiliki teman ataupun relasi ketika masuk himpunan ataupun organisasi, kita bisa kolaborasi ini ataupun menanyakan pada orang tersebut. Itu apa tuh benefit dari koneksi. Terus juga yang terakhir ada pengaruh positif. Nah, pengaruh positif ini memberikan kesempatan kepada kita yang ingin masuk ke organisasi mahasiswa untuk berkontribusi positif bagi komunitas ataupun organisasi tersebut, untuk apa ya, positif vibes lah mungkin kalau misalkan sekarang mah bahasanya. Bahasa gaul. Iya, bahasa gaul. Bahasa gaulnya teman-teman. Iya, betul. Ya. Mungkin dapat kita simpulkan bahwasanya kepemimpinan itu perlu dan penting untuk kita tumbuhkan di dalam diri kita, terutama saya sebagai mahasiswa yang mana kepemimpinan itu nantinya akan sangat berpengaruh di masa depan seperti itu ya. Dan juga organisasi kemahasiswaan bagi saya pribadi juga sangat penting, tapi itu balik lagi ke pribadi teman-teman masing-masing, karena di dalam sebuah organisasi itu pasti ada plus dan minusnya. Ya. Sebelum ditutup, apakah ada closing statement dulu? Aduh, apa ya closing statement? Tapi biar bagus dulu, minum dulu. Oh, hebat kan? Yes, Ini nggak ada legonya? Nggak ada. Tidak di endorse ini tuh. Mungkin boleh kepada rekan-rekan gitu ya, yang memiliki perusahaan bisa di endorse ke kita gitu. Ke kita. Pasti.
khusus OSIS. Karena dari channel ini udah berapa subscriber? 1.000 lebih ya? 1.200-an. 1.200 lumayan lah ya, dapat silver button gitu. Oke, mungkin untuk closing statement dari saya itu seorang pemimpin sejati tidak hanya memikirkan kesuksesan pribadi, tapi juga bisa mengajak dan membawa merangkul tim ataupun rekan-rekan seperjuangannya untuk mencapai keberhasilan bersama, mencapai tujuan bersama. Itu sih. Ya mungkin sebelum ditutup saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada Bupati Himas periode 2024 yang telah berkenan hadir di episode sekarang. Oke, terima kasih juga kepada saudara Dapa dari anggota Dekom ya. Terima kasih atas undangannya, atas ajakannya, semoga tetap sukses selalu. Amin. Terima kasih. Mungkin sekian, terima kasih telah menonton sampai akhir. Sampai jumpa lagi di OSIS episode selanjutnya.